posterior dari depan, ya, seperti ini, ya. Panggul ini dibentuk oleh bagian yang keras dan bagian yang lunak, ya. Bagian kerasnya ya jelas tulang panggul, ya. Kemudian bagian lunaknya di sini ada otot, ada ligamen-ligamen, ya. Di anatomi kemarin kan ligamen itu ya seperti pemancang-pemancang, ya, yang menyebabkan si organ reproduksi ini tetap gitu, ya, di tempatnya, ya. Dan ada otot-ototnya. Panggul ini ada panggul besar, ada panggul kecil, ya. Panggul besar itu namanya panggul itu adalah pelvic, ya. Panggul besar itu disebut juga false pelvic, ya, atau panggul palsu, ya. Kalau panggul kecil disebut juga true pelvic, ya, yaitu panggul sejati, ya. Panggul besar itu yang ini panggul besar, ya. Panggul besar ini fungsinya untuk menyokong organ abdomen, ya, organ-organ perut di sini, ya, di sini. Dia menahan organ abdomen. Sedangkan panggul kecil ini dari sini ke bawah sini, ya, ini. Dia menyokong organ reproduksi. Jadi kalau di bidang obstetrik yang dimaksud adalah panggul kecil, ya, panggul yang mendukung organ-organ reproduksi, ya. Panggul ini lihat bentuknya seperti corong, ya. Tadi panggul besar, obstetrik, dan panggul kecil. Panggul ini dibentuk oleh 4 tulang, ya. 4 tulang itu terdiri dari 2 tulang pangkal paha, ini yang besar ini. Nah, ini pangkal paha tulangnya, ya. Ada 2 buah, ada yang sebelah kiri pangkal paha atau disebutnya juga os. Os itu kan tulang, ya. Kokse, ya. Os koksae, ya. Itu adalah tulang pangkal paha. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada 2 buah. Kemudian ada tulang sakrum, ya, atau tulang kelangkang, ya. Dan ada tulang tungging, ya, atau os koksigis, ya, tulang tungging, tulang sakrum, ya, 1 buah tulang sakrum ini yang ini. Kalau tulang tungging ini, ya, yang terakhir, yang ujungnya ini tulang tungging atau os koksigis, os sakrum, tulang kelangkang, ya, atau dan tulang tungging, ya, atau os koksigis. Jadi tulang panggul itu dibentuk oleh 4 buah tulang, 2 buah tulang pangkal paha sinistra dan dekstra, ya, kiri dan kanan, 1 buah sakrum, ya, dan 1 buah tulang os koksigis atau tulang tungging. Ya, tulang pangkal paha ini tulang yang paling besar membentuk panggul, ya, tulang yang paling besar dibandingkan dengan tulang yang lainnya. Ya, kita lihat tulang pangkal paha, ya, ini 1, ya, karena kiri kanan sama aja, ya. Tulang pangkal paha ini dibentuk oleh 3 buah tulang juga, ya, di situ. Nah, ini tadi, ya, tulang pangkal paha, tulang sakrum, dan tulang os koksigis, ya. Tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 buah tulang, ya. Yang pertama ini adalah tulang yang besar tuh, tulang usus atau os ilium, ya, dari ileus usus, ya, tulang ilium yang warnanya krem, ya. Kemudian ada tulang duduk, ya, os isium, ini yang belakang sini, ya, ini os isium, ya, sini. Dan yang depan ini adalah tulang kemaluan atau os pubis, ya. Sama, berarti ada 2-2, ya, kiri kanan, kiri kanan. Itu, ya, ini tulang pangkal paha. Jadi tulang panggul sudah, ya, tulang pangkal paha. Nah, kita lihat tulang pangkal paha. Ya, tadi kan ada panggul besar, ada panggul kecil. Ya, sebenarnya yang dimaksud di obstetrik itu adalah panggul kecilnya, ya. Cuman kita juga harus tahu tulang panggul besarnya untuk memperkirakan bagaimana ukuran panggul kecilnya,
ya. Biasanya dengan melihat panggul besarnya kita bisa memprediksi, oh panggul kecilnya juga kemungkinan besar, ya tidak jauh beda dengan panggul besarnya, gitu ya. Karena kalau yang tadi penting ya adalah panggul kecilnya, karena ini akan berpengaruh terhadap proses persalinan ya. Apakah seorang wanita tersebut bisa melahirkan secara normal atau tidak ya. Pada saat tidak hamil ya, organ reproduksi yang ini ya, ini dari mulai rahim ya. Ya, ini kan dari depan ya, dari kemaluan ya. Di sini ada vagina ya. Ini vagina panjang ya, di sini ya, vaginanya nggak kebentuk ya. Ini vaginanya di sini. Nih vagina ya, nanti akan bersatu dengan serviks. Nah, ini vaginanya yang ini ya, salurannya. Ya, ini mulut serviks nih. Ya, ini yang pembukaan tuh yang di sini ya. Jadi semua organ ini ketika tidak hamil itu berada di rongga panggul, di panggul kecil ya semuanya. Jadi tidak teraba dari luar ya, karena terhalang oleh tulang panggul kecil ini ya. Ketika kehamilan sudah mulai minimal tadi 12 minggu ya, baru si rahim ini keluar dari rongga panggul ya, keluar ke abdomen, sehingga di abdomen bisa diraba rahimnya ya. Sudah setinggi apa pembesarannya gitu ya. Dia akan membesar ya, seiring dengan pertumbuhan janinnya. Kenapa baru pada di atas 12 minggu atau masuk ke trimester 2? Karena kalau trimester 1 ya, si rahimnya membesar baru rahimnya aja ya, yaitu mempersiapkan lingkungan yang cocok ya, yang kondusif untuk pertumbuhan janin. Jadi baru rahimnya aja yang membesar menebal gitu ya. Jadi dia belum sampai keluar dari rongga panggul. Nah, kalau mulai trimester 2 si ini bukan bisa dicatat ya. Ini janin mulai tumbuh ya, makanya si rahim ini keluar dari rongga panggul ya, sekitar 1-2 jari. Mulai 12 minggu itu sekitar 1-2 jari sudah kerabanya ya, nggak teraba jelas ya, cuman agak keras aja di atas simpis itu. Kalau diraba keras seperti kita kalau menahan kencing ya. Kalau pipisnya tertahan nih, jadi tegang ya daerah situ. Kemudian nanti akan terus membesar ya, naik ke atas. Nah, kemudian di sini tulang tadi ya, tulang pangkal paha ya. Silakan nanti secara detailnya ya, gambarnya bisa dilihat ya. Ini kan banyak sekali ya, tinggal dibaca aja ya. Cuman ibu akan menunjukkan bagian-bagian yang penting saja, yang memang sering kita singgung ya di mata kuliah yang lainnya ya. Ini tulang pangkal paha ya. Di sini kalau dilihat ya, bentuknya itu berbeda ketebalannya ya. Ada yang tipis, ada yang tebal ya. Yang tebal ini ya, bagian yang tebal itu disebut krista ya, karena berada di tulang pangkal paha ya, tulang ilium terutama ya, makanya ini disebut krista iliaka ya. Krista, kres ya, di situ kres ditulisnya. Nah, ini kenapa menebal? Karena tadi fungsinya adalah untuk menahan organ abdomen ya, sehingga kalau kebayang kalau ini tipis, abdomen banyak ya, berat, ini bisa patah gitu ya. Makanya ini dia menebal ya. Kemudian di sini ada tonjolan-tonjolan ya. Ini tonjolan-tonjolan, di belakang juga ada tonjolan ya. Ini yang sering kita singgung ketika kita mau injeksi ya, yang intramuskuler ya. Kita menentukan tempat di mana injeksinya itu dari sias ke sakrum ya. Ini namanya sias ya. Tonjolan ini tadi disebut spina ya, spina karena ada di tulang ilium, jadi disebut spina iliaka ya, spina iliaka. Ini juga spina iliaka, ini juga tonjolan di sini spina iliaka. Cuman letaknya di mana? Ini kan posisinya di atas, superior ya, di depan, anterior, superior. Sias, spina iliaka anterior superior ya. Ini spina iliaka anterior inferior di bawah. Dan ini spina iliaka superior posterior ya, di bagian belakang. Itu mungkin yang penting ya. Kemudian ini ada batas-batas ya. Ini dia disebut dengan
artikulasio ya. Artikulasi itu ya batas ya antar tulang, disebut artikulasio. Ini batasnya dari mana ke mana? Batas dari sakrum ke ilium ya. Artikulasio sakroiliaka gitu ya, sakrum dan ilium ya, pembatas, garis batas ya. Kemudian di sini ada pinggiran sini ya, ini disebut linea ya, garis pinggiran ini disebut linea innominata ya. Nih untuk dari tulang ostium ya. Kemudian kita ke bawah ya, ini tulang duduk ya, tulang duduk. Di sini ada kaput, ada cawan, kayak cawan ya. Ini, ya ini adalah tempat menempelnya bonggol tulang paha ya, dia di sini nempelnya ya. Jadi kalau misalnya ada dislokasi ya, misalnya melahirkan gitu ya, bayinya misalnya ditarik ya, bonggolnya keluar, dislokasi ya, ini dari sini dia keluar ya, di sini ada persendiannya. Ini namanya acetabulum. Ada nggak acetabulum? Seglukan. Ya, nanti kalau dilihat di buku-buku anatomi ya, ada acetabulum, tempat bonggol pangkal paha di sini. Ya. Kemudian, nah ini ada lubang juga ya, yang disebut dengan foramen. Foramen. Ini ada lubang ya, yang disebut dengan foramen obturatorium. Kalau dalam istilah anatomi ya, lubang itu disebut foramen ya. Ini namanya foramen obturatorium. Melalui foramen ini tempat keluarnya pembuluh darah dan saraf ya, yang memperdarahi dan mempersarafi ekstremitas bawah. Jadi ketika seorang itu hamil ya, rahimnya membesar ya, pembesaran rahim ini akan menekan ke foramen ya, sehingga pembuluh dan saraf ini tertekan, akhirnya aliran darah ya ke bawah terhambat ya. Di dalam darah kita tahu dia mengangkut nutrisi ya, elektrolit dan lain-lain, termasuk di situ kalsium dan fosfor. Dimana kalsium dan fosfor itu kan berfungsi untuk kontraksi otot ya, untuk tulang dan lain sebagainya ya. Kalau terhambat, makanya kenapa pada saat ibu hamil sering mengeluh adanya kram ya. Ya tadi karena suplai kalsium fosfornya ya kurang ya, natrium kalium juga ya, itu yang berfungsi di dalam kontraksi otot ya. Kemudian juga sarafnya ya, makanya tadi otot di betis ya, gastrocnemius, dia kejang ya, kerak ya ini ya. Kemudian di bagian bawah ini sama ya, menebal juga, karena fungsi panggul kecil ini adalah menahan ya, menahan beban tubuh kita pada saat kita duduk. Nah ketika duduk gini, yang menahan siapa? Ini ya, tulang panggul ini, panggul kecil ini, yaitu ini bagiannya menebal yang disebut dengan tuberosity ischiadica. Tuberosity dari ischiadica, isium ya, tulang duduk ya, dia menebal ya, sehingga kemungkinan menghindari terjadinya patah tulang duduk ya, ketika menyangga beban yang berat gitu ya. Nah kemudian di sini ada tonjolan-tonjolan juga ya. Ini tonjolannya penting ya, karena ini menjadi patokan untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin ini masuk ke rongga panggul pada saat proses persalinan ya. Ini yang disebut dengan spina. Tadi kan tonjolan spina ya, spina ischiadica ya.
karena berada pada tulang ischium atau tulang duduk, spina ischiadica. Ya, jadi nanti kalau di teori ada bidang Holz, ya, yaitu untuk menentukan sudah sejauh mana bagian terendah janin ini masuk ke rongga panggul. Ada bidang Holz 1, ya, ada Holz 2, ada Holz 3, dan ada Holz 4. Holz 3 itu dia turun sudah sejauh setinggi spina ischiadica. Sudah sampai sini, agak dalam, ya. Tinggal satu Holz lagi. Holz 4 itu sudah setinggi tulang tungging atau os coccygeus, tinggal lahir. Gitu ya. Nanti Holz 1-nya ada di bagian atas simfisis pubis, Holz 2 di bagian bawah simfisis, karena belum dibahas tulang simfisisnya, ya. Ini Holz 2, Holz 3 spina ischiadica, Holz 4 udah di os coccygeus. Ya. Oke. Kemudian ada tadi tulang kemaluan, ya. Tulang kemaluan ini ada tangkai atas, ada tangkai bawah. Tangkai ramus, ya, namanya ramus superior os pubis, ya, tangkai atas dari tulang kemaluan, tulang pubis. Ramus superior os pubis, ramus inferior os pubis. Antara tulang kemaluan kiri dan kanan itu dipisahkan oleh tulang rawan yang disebut dengan simfisis pubis. Ya, ini tulang pubis kiri, tulang pubis kanan, dan penyambungnya dibentuk oleh tulang rawan yaitu simfisis pubis. Ya. Nah, ini bagian atasnya, ini adalah pinggir atas simfisis pubis dan ini adalah pinggir bawah simfisis pubis. Ya. Jadi tadi kalau Holz 1, ya, ketika si presentasi ini sudah setinggi pinggir atas simfisis pubis. Holz 2 sudah setinggi pinggir bawah simfisis pubis, sudah sampai sini. Holz 3 sudah setinggi spina ischiadica di sini, ya, dan Holz 4 sudah setinggi os coccygeus, ya, sudah di bawah, sudah masuk, ya. Itu untuk tulang os ilium, os ischium, dan os pubis, ya. Sekarang kita ke tulang sakrum, ya. Tulang sakrum ini bentuknya seperti cawan, ya, di mana bagian atas dan bagian bawah menonjol ke depan, cekung, ya, seperti ini. Di sini ada lubang-lubang. Tadi lubang namanya apa? Foramen, ya. Foramen yang ada di sakrum, foramen sakralia, ya. Ini bisa ditarik dari bagian depan, bisa dari bagian belakang. Kalau bagian depan berarti namanya foramen atau foramina sakralia anteriora. Anterior, foramen sakral anterior sama aja. Mau ditambahin biar lebih cantik, ya, foramina sakralia anteriora, ya. Boleh, ya. Kalau dari belakang berarti ini kan karena susah ada ini, ya. Di belakang juga ada lubangnya tadi, ya. Disebut foramen sakralia posterior, ya, bagian posterior. Ya, di sini lubangnya ada sekitar 5 lubang, ya. Nah, lubang-lubang ini adalah jalurnya pembuluh saraf, ya, serabut saraf dari vertebra tulang belakang. Ini kan tulang belakang, ya, di sini. Ini kan jalur saraf. Nah, ketika dia dari vertikal, kemudian servikal, torakal, lumbar, sakral, ya. Ini masuk, nanti dia keluar ke sini, ya, mempersarafi daerah pelvik, ya. Di sini kan selain ada organ reproduksi, ada kandung kemih, ya. Di IDK kan sudah belajar IDK. Di KD2, ya, anatomi fisiologi sistem perkemihan. Di situ kan sphincter uretra eksternal itu dipersarafi oleh saraf somatis, ya, dari nervus pudenda yang keluar di sakral 2-4 ini. Dia mempersarafi kandung kemih, ya, organ yang ada di sini, ada kandung kemih, ada organ reproduksi, gitu, ya. Ya, kenapa bisa merasakan nyeri? Kenapa bisa ada kontraksi relaksasi? Ya, karena ada saraf di situ, ya. Ini sakrum, ya. Kemudian di belakangnya ini ada cuat-cuatnya, ya. Cuat-cuat apa sih? Kayak duri-durinya, ya. Kayak duri-durinya. Ini
bagian belakang ada cuatu mana krista ya, yang tadi yang menonjol kan krista ya, kris ya. Kalau bagian tengah berarti median sakral kris ya, krista sakral medial ya, median bagian tengah nih. Kemudian ada bagian pinggir lateral ya, sakral kris ya, bagian pinggirnya yang kemudian yang di antara yang medial dengan yang lateral itu ada intermediate ya, itu cuat-cuatnya ya. Nah, bagian atas ya yang dari tulang sakrum yang menonjol ke depan ini yang disebut dengan promontorium ya. Jadi bagian tulang sakrum paling atas yang berbatasan dengan vertebra ya, lumbal ya, ini disebut promontorium. Ini adalah patokan ya, apakah panggul seseorang itu sempit atau tidak ya. Ketika sakrum ini tersentuh pada saat periksa dalam ya, kalau kita periksa dalam kan dari sini, kalau misalnya jari pemeriksa ini bisa sampai menyentuh promontorium, berarti ini menandakan panggulnya sempit ya. Jadi harusnya tidak tersentuh ya. Ketika periksa dalam tidak tersentuh tulang promontorium, berarti panggulnya luas ya. Nih promontorium. Oke, bisa diikuti ya, tinggal ngapalin aja ya. PPT-nya Bu, jangan lupa share. Yang lain-lainnya mah malah yang kecil-kecil gitu mah ya. Saya juga nggak terlalu hafal ya, karena jarang dipakai gitu ya, jarang disikung. Udah Nah, terakhir adalah os koksikis ya, tulang tungging ya. Di sini ini terdiri dari sekitar 3 sampai 4 ruas tulang ya. Yang masing-masing ruas itu dihubungkan oleh tulang rawan ya. Dia elastis ya, lentur. Karena tadi ada ruas jadi dia bisa elastis. Dan ini bisa ditolak ke belakang ya oleh bagian janin ya, supaya ruangannya lebih luas ya. Ini bisa ditolak ke belakang sekitar 1,5 sampai 2 cm ke belakang. Ini masih bisa. Tapi kalau berlebihan ya patah ya. Hati-hati juga gitu ya. Ya berarti kan bayinya jangan terlalu besar juga ya. Jangan dipaksakan ya, karena ini bisa patah juga ya. Itu os koksikis. Oke. Ya. Nah, panggul itu ada bagian-bagiannya ya. Ada 4 bidang ya di tulang panggul. Ada PAP ya, pintu atas panggul. Ini yang pintu atas panggul. Ada bidang luas panggul. Kalau dilihat tuh, daerah sini kan lebih luas ya. Kemudian bagian bawah sempit ya, ada bidang luas, ada bidang sempit di panggul. Dan yang di bawah ini adalah PAP ya, pintu bawah panggul ya. Jadi kalau ibu nanti bilang PAP sudah kebayang ya, pintu atas panggul di sini, batas antara panggul kecil dengan panggul besar ya. PAP adalah batas dari panggul kecil ya. Batas-batasnya adalah di sini tadi ya, pintu atas panggul itu dibatasi oleh sayap sakrum ya, promontorium ya. Ini sayap sakrum kiri dan kanan, promontorium tadi ini linea ya, linea innominata. Tangkai atas simplicis pubis atau ramus superior os pubis, ini linea innominata kiri dan kanan, ramus superior os pubis kiri dan kanan, dan simplicis pinggir atas simplicis pubis. Ini yang disebut dengan pintu atas panggul ya. Pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium, sayap sakrum ya kiri dan kanan, linea innominata kiri dan kanan, sinistra dan dextra, ramus superior os pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas simplicis pubis ya. Nah, ada ukuran-ukuran penting ya di pintu atas panggul, yaitu ukuran muka belakang, ukuran transversal ya, dan ukuran lintang ya, serong.
oblik. Ya. Ini yang menentukan luas tidaknya panggul dari ukuran-ukuran tersebut. Ada ukuran-ukuran minimal, ya. Anteroposterior minimal berapa senti, transversal minimal berapa senti, gitu ya. Nah, ukuran muka belakang ini disebut garis bayangan, garis imajiner, garis hayalan dari depan ke belakang, itu disebut conjugata vera. Ya, conjugata vera adalah jarak dari promontorium ke pinggir atas simfisis pubis atau diameter anteroposterior atau disebut juga diameter obstetrika. Ya, ini yang penting untuk menentukan tadi panggul seseorang itu sempit atau tidak. Hanya diameter conjugata vera ini tidak bisa diukur secara langsung, ya. Jadi pengukurannya secara tidak langsung dengan mencari dulu conjugata diagonalis, ya. Conjugata diagonalis itu jarak dari promontorium ke pinggir bawah simfisis pubis. Karena kalau kita periksa dalam, kita melewatinya pinggir bawahnya, ya, pinggir bawah ke promontorium. Ini conjugata diagonalis. Kita nggak bisa mengukur dari sini karena ini tertutup oleh bantalan lemak, ya, mons pubis, mons veneris, nggak bisa jeduk sini, ya. Jadi kita masuknya dari vagina, ya, dari bawah. Jadi untuk memperkirakan conjugata vera, padahal ini sebenarnya yang penting ukuran panggulnya, ya, kita mengukurnya secara tidak langsung dengan mengurangi conjugata diagonalis dikurangi 1,5 sampai 2 cm. Ya, conjugata vera adalah conjugata diagonalis dikurangi 1,5 sampai 2 cm. Ya, tadi conjugata diagonalis adalah jarak dari promontorium ke pinggir bawah simfisis pubis. Paham? Oke. Ya. Normalnya tadi, ya, kalau diperkirakan kita lihat aja lah ukur panjang tangan kita, ya. Ya normalnya tidak terambah, ya, si promontorium. Ya. Sekarang ukuran melintang atau diameter, itu diameter, ya, diameter transversal. Ya, berarti kan jarak tegak lurus terhadap tadi, ya, ukuran terbesar antara linea innominata, ya, tegak lurus pada conjugata vera. Tadi kan ini linea innominata, ya, ini tegak lurus pada conjugata vera. Ini conjugata vera tadi, ya, tegak lurus membentuk 90 derajat. Ini adalah jarak dari linea innominata kiri dan kanan memotong tegak lurus pada conjugata vera. Itu disebut diameter transversal atau ukuran melintang. Gini, ya. Normalnya, ya, itu sekitar 12,5 sampai 13,5 cm. Ya, kemudian ada ukuran serong atau diameter oblik, yaitu dari artikulasio batas sakroiliaka, batas sakrum dengan os ilium di sini. Dari artikulasio sakroiliaka ke tuberculum pubis di sini. Tuberkel. Ya. Nih, tonjolan sini. Melintang, ya. Normalnya sekitar 12 sampai 13 cm. Oke. Nah, ini, ya, tadi, ya, kalau dilihat nih diagonal diameter transversal, diameter anteroposterior atau conjugata vera, ya, di situ sudah ada ukuran-ukurannya. Ya. Enggak sampai situ ada yang ditanyakan? Panggul, ya, panggulnya tidak sesuai. Kemudian ada jenis antropoid, ya, yaitu bentuknya elips, ya, atau oval, ya, lonjong, bentuknya elips, ya, di mana diameter anteroposterior lebih besar dari diameter transversal. Jadi ininya dia menyempit gini, lebih kecil, ininya besar, jadi dia lebih lonjong, ya. Kalau misalnya janin, nanti janin itu kan akan melakukan pergerakan yang disebut dengan seven movement of labor, ya. Jadi si janin ini pinter, ya, sebenarnya tanpa ditolong oleh petugas kesehatan pun janin akan lahir dengan sendirinya.
Ya, dia ada yang menggerakkan. Ya, ada 7 gerakan yang akan dilakukan oleh janin. Yang pertama dia akan engage. Engage itu si bagian terendah janin, idealnya kan kepala ya, sudah terpegang oleh pintu atas panggul. Ya, kemudian dia akan terus masuk ke rongga panggul yang disebut dengan descent. Ya, setelah descent, ya dia akan menjeduk ya ke bagian sempit. Makanya dia akan mengecilkan diameternya dengan fleksi, menarik dagunya mendekati leher dan dada. Ya, fleksi ini. Kemudian dia akan memutar, putaran paksi dalam mengikuti bentuk panggul. Ya, memutar. Setelah memutar dia akan keluar, ekstensi. Ya, ketika kita hanya melihat gerakannya dari ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Hanya 3 gerakan yang bisa kita lihat dari luar. 4 gerakan lainnya tidak bisa kita lihat. Ya, karena dia di dalam. Setelah ekstensi gini, ya, keluar gini, dia akan memutar lagi putaran paksi luar ke arah punggung. Baru kemudian kita fasilitasi untuk melahirkan bahu atas maupun bahu bawah, baru lahir seluruh tubuh atau ekspulsi. Ya, itu gerakannya. Ya, makanya kalau bentuk panggulnya seperti itu, ya susah. Ya, si janin ini susah lewat. Akhirnya kita temukan bahwa si bagian terendah janin ini nggak turun-turun, di atas terus, masih tinggi katanya. Kalau bidan bilang ya, kepalanya masih tinggi, ya artinya dia tidak masuk ke rongga panggul. Ya, ketika nggak turun-turun, ya kita harus curigai, mungkin panggulnya sempit. Ya. Kemudian ada ini 35% ya, bentuk panggul ini bentuknya antropoid. Ya. Kemudian ada bentuk android. Ya, bentuknya kayak apa ya? Bentuknya seperti segitiga. Nah, ini rata-rata laki-laki bentuk panggulnya android. Makanya laki-laki diciptakan tidak bisa melahirkan selain dia memang tidak punya rahim. Ya, tadi bentuk panggulnya juga diciptakan bukan untuk melahirkan, gitu ya. Bentuknya segitiga. Di mana diameter transversalnya lebih ini ya, dia lebih mendekati ya, lebih ke belakang ya, lebih nggak di tengah-tengah gitu ya, ininya bidang ininya, jadi dia diameter transversalnya lebih ke belakang ya, lebih mendekati sacrum ya, bentuknya seperti segitiga. Nah, ini ditemukan pada sekitar 15% wanita ya. Dan yang terakhir adalah bentuk platypeloid ya, flat gepeng gitu ya, dimana diameter transversalnya lebih lebar dibandingkan dengan anteroposterior, lebih gepeng ya, sama bayi juga susah untuk masuk ya. Nah, ini ditemukan pada sekitar 5% wanita bentuknya. Oke, itu untuk anatomi